Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nulis dengan NIM 201213. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Imam Ghazali atau yang disingkat dengan UNGA, bertempat di Kesudian Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi topik dan akhlak untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Sandi Haji Wahyu Utomo MPDI. Oke, sebelum pembelajaran materi kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi kali ini kita akan menjelaskan pertama itu pengertian akhlak, terus yang kedua macam-macam akhlak, yang ketiga meningkatkan kualitas akhlak, yang keempat penerapan peningkatan kualitas akhlak, dan yang terakhir yaitu kita akan menganalisis sebuah gambar. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, dan kejantanan. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Terus selanjutnya yaitu macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak wad'iyah, yaitu akhlak wad'iyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada pola pikir dan pengalaman manusia. Terus yang kedua, akhlak Islam. Norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis. Terus selanjutnya yaitu persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Untuk etika adalah ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan-perbuatan. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum. Dan budi pekerti berarti berhubungan dengan tabiat, akhlak, dan watak. Jadi kesimpulannya bahwa antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti memiliki persamaan, yaitu berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Misalnya ada orang yang berbuat buruk, maka tidak tepat jika dikatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai akhlak, sebab akhlak itu sendiri adalah perilaku. Orang itu sudah berperilaku, namun berperilaku yang buruk. Akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa orang tersebut berakhlak tercela. Terus selanjutnya yaitu cara meningkatkan kualitas akhlak. Peningkatan kualitas akhlak penting dilakukan untuk mencapai kemuliaan hidup. Kualitas akhlak atau kemuliaan sudah mencapai tujuan
dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sesuai sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW merupakan figur ideal dan contoh kepribadian utama yang bisa dijadikan teladan. Jika melihat kondisi saat ini, masyarakat sedang mengalami dekadensi moral, lingkungan yang buruk, pengaruh negatif, perkembangan teknologi, dan pergaulan yang cenderung bebas, semakin menguatkan pandangan bahwa pembinaan kualitas akhlak dan kualitas pendidikan Islam itu penting dilakukan agar terbentuk akhlak mulia dan terpuji. Terus selanjutnya itu metode dalam usaha peningkatan akhlak. Yang pertama, melalui perumpamaan atau tamsil. Perumpamaan ini bisa diambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya supaya perumpamaan itu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Terus yang kedua yaitu keteladanan atau uswatun hasanah. Keteladanan sudah menjadi fitrah seseorang, sehingga hendaknya kepribadian seseorang bisa menjadi teladan bagi orang lain, seperti Rasulullah memberi teladan dalam kesabarannya, mengarahkan keluarganya dalam kebaikan. Terus yang ketiga yaitu latihan dan pengalaman. Akhlak tidak akan tumbuh tanpa diajarkan dan dibiasakan, sehingga pengetahuan tentang akhlak selain sebagai ilmu secara bertahap juga harus diikuti secara terus-menerus bentuk pengalamannya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan yang keempat yaitu ibrah atau mau'idhah. Ibrah kondisi yang memungkinkan orang bisa sampai dari pengetahuan konkret ke yang abstrak. Ibrah dan i'tibar suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, dan diputuskan nalar, sehingga dapat mempengaruhi hati yang kemudian mendorong untuk berperilaku baik. Dan mau'idhah yaitu pemberian nasihat dan pengingat akan kebaikan dan kebenaran yang baik. Jiwa ikhlas orang yang memberi nasihat sangat penting bagi keberhasilan yang dinasihat, dan hendaknya nasihat itu dilakukan secara berulang kali, sebab ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para utusan yang lain dalam menyampaikan risalahnya. Terus selanjutnya itu penerapan peningkatan kualitas akhlak. Dalam perspektif Islam, anak adalah karunia sekaligus amanah yang diberikan kepada orang tua. Sebagai karunia, kelahiran anak harus disyukuri sebagai nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia, sedangkan sebagai amanah, orang tua mempunyai tanggung jawab memelihara amanah itu. Singkatnya, kelahiran anak sebagai karunia dan amanah meniscayakan perlunya pendidikan melahirkan lembaga-lembaga yang berfungsi melaksanakan pendidikan, baik secara informal atau keluarga, formal atau pemerintah, dan non-formal atau masyarakat. Ketiga lembaga atau lingkungan pendidikan tersebut merupakan tempat yang tepat dalam menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak. Selanjutnya itu lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Seorang anak akan bisa tumbuh dan berkembang menjadi dewasa jika berada di dalam lingkungan keluarga yang dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena itu, penerapan metode peningkatan kualitas akhlak sangat penting di dalam keluarga. Dan lingkungan pendidikan yang kedua yaitu lingkungan pendidikan formal. Lingkungan sekolah atau madrasah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, mulai aktivitas, belajar, dan bermain sangat berpengaruh dalam ikut membentuk kepribadian anak didik.
Tanggung jawab guru sangat besar dalam menerapkan berbagai metode yang tepat agar anak bisa terbimbing akhlaknya dan tetap terjaga keimanannya. Dan lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan di masyarakat. Kewajiban manusia dewasa atau para tokoh masyarakat adalah menanamkan keimanan dan sekaligus membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha penyamaian akhlak yang baik, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang positif, dan penggunaan masjid misalnya sebagai pusat kegiatan akan membantu tumbuh dan berkembangnya kualitas akhlak. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan menganalisis sebuah gambar. Biasanya di sini sudah ada dua gambar yang akan kita analisis, yaitu yang pertama, mari kita analisis sedang apakah gambar tersebut. Oke, bahwasanya ternyata gambar tersebut sedang menunjukkan bahwa seorang anak yang sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk berangkat sekolah atau berangkat ke madrasah. Dan untuk gambar yang kedua yaitu mari kita lihat bersama-sama. Oke, bahwasanya gambar tersebut menunjukkan seorang teman yang sedang menolong temannya yang lain yang disitu sedang mengalami musibah. Oke, bahwasanya dari dua gambar tersebut merupakan contoh perilaku akhlak yang terpuji, dan semoga kita senantiasa menjaga akhlak kita dan terus saling tolong menolong sesama teman kita maupun orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan kita selagi kita bisa.